Salam Rahayu untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan bahas tentang hypersek ya. Ini sudah lama saya ada pengalaman menyembuhkan hypersek. Laki-laki yang pernah saya tangani, ada juga perempuan juga. Saya cerita dulu laki-laki ya. Oke. Hypersek disebut juga namanya kalau di laki-laki satriasis ya, namanya satriasis. Kalau perempuan namanya nymphomania. Nah, pada saat saya ketemu dengan klien yang hypersek laki-laki ini, saya melihat ada kebesaran kelebihan energi di dalam cakra seknya. Dan kemudian saya satukan dengan cerita spiritual dari dia. Dia memang mengalami perjalanan spiritual yang kemudian memicu dirinya untuk hypersek. Satu hari bisa 2-3 kali harus sek, dan setiap hari itu. Sampai istrinya kewalahan, bahkan pola seknya sangat menyakitkan, artinya memang harus keras. Sehingga dia harus jajan ke tempat lokalisasi, dan setiap hari ganti pasangan, ganti gonta-ganti pasangan. Dan pada saat ketemu saya sampai merinding ya, artinya gini, oh, kok ada ya sek yang drive seknya tak terkontrol gitu. Saya sampai membayangkan diri saya sendiri, gimana kalau terjadi pada saya. Untung saya bisa menyeimbangkan semua energi di seluruh cakra saya, dan akhirnya saya seimbang, walaupun kadang suka sekali ya, artinya pada saat libido meningkat kemudian harus berpikiran sek yang tinggi. Namun wajar kalau si orang ini pada saat si libido meningkat, dia langsung nggak bisa mikir. Kalau dalam ilmu neokorteks ini namanya prefrontal cortexnya mati. Jadi yang hidup adalah reptilian brainnya. Sehingga dia nggak bisa mikir. Dan pikirannya adalah ini harus tersalurkan, ini harus tersalurkan. Mungkin dari yang nonton video ini mengalami hal itu, atau mungkin teman Anda, saudara Anda mengalami hal yang sama. Ini juga dialami seorang perempuan yang ada di Jawa Barat ya, saya tidak sebut kotanya, sampai dengan ya wanita ya, ini namanya nymphomania. Dia lampiaskan kepada orang-orang sesukanya. Pernah cerita dia kalau butuh begitu, dia datang ke dokter, dia pura-pura berobat, kemudian dia lakukan seks di sana. Atau kalau memang butuh banget, kedesak banget, libido seksnya muncul, dia ke tempat orang-orang bangunan. Orang pekerja bangunan di jalanan, dia ajak ke toilet dan lakukan seksnya di sana. Ini apakah harus dibiarkan atau merupakan hal yang wajar atau bagaimana? Kalau saya pandang karena itu merusak ya, artinya tidak sesuai jalan hubungan yang baik. Jadi kalau dalam pandangan saya adalah ini harus dibantu. Dan bagaimana cara membantunya? Ada pola dalam Kundalini adalah setiap kembangnya atau berkembangnya atau meledaknya
atau melubernya sebuah energi di satu cakra yang kemudian memicu salah satu organ tubuh, maka ada stimulus, ada denyut di cakra minor di sampingnya atau di area yang terpicu. Tidak semua cakra minor itu memicu cakra utama ya. Jadi misalkan cakra seknya di sini, kemudian cakra minornya di samping. Tidak selalu. Ada juga cakra minornya di tangan. Ada juga cakra minornya di kepala. Ada juga cakra minornya di kaki. Tersambung ke sana. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, ini sudah masuk dalam proses penyembuhan. Anda katakan, bangkitkan libido seks Anda. Kemudian Anda pahami dari sisi tubuhnya, mana yang berdenyut, mana yang berdenyut, bergetar atau terangsang. Ada sedikit sinyal ya, kedutan. Di mana? Anda tanya. Kalau tidak kelihatan, Anda tanya ke orangnya. Pada saat saya mengatakan, bangkitkan libido kamu, di mana denyut atau kedutan yang muncul di tubuh? Nah, pada saat itu muncullah di kepala. Ketika sudah muncul, ya sudah. Suruh duduk yang santai, kemudian berikan energi Reiki di kepalanya dan sugestikan untuk netral, rileks dan nyaman, dan orangnya suruh pasrahkan diri. Anda alirkan energi Reiki dengan tangan Anda, dengan cakra minor di tangan Anda yang sudah Anda berlatih atau Reiki. Kalau Anda belum belajar Reiki, ya jangan lakukan. Anda atur dia untuk menetralkan denyut atau saklar atau kedutan di kepalanya saat itu. Tidak hanya di kepala, masih ada bagian lain. Pada saat itu ada di kaki juga. Pada saat saya mengatakan bangkitkan libido Anda, kakinya bergetar. Nah, ini berarti ada denyut, ada saklar di kakinya. Nah, setelah semuanya dinetralkan, termasuk juga di organ seksnya, dia menjadi berkurang libidonya. Mengerti ya? Pahami di mana letak denyutnya dulu. Kemudian dirusak, didistraksi dengan cara menyalurkan energi Reiki kepada denyut tersebut. Niatkan berdoa buat orangnya menjadi pasrah, berniat atas izin Tuhan untuk menetralkan denyut yang ada di tubuh atas respon dari libido seksnya. Tidak melulu pada pria atau wanita, sama. Ketika seks itu terpikirkan, terbangkitkan, maka ada titik denyut di dalam tubuh seseorang. Denyut itu bisa jadi di organ tubuh, organ kelaminnya, atau di organ lain yang memicu hyperseksnya muncul. Anda lakukan atau penyembuhan, penyaluran energi pada denyut-denyut itu. Ya, tentu dengan cara penyembuhan Reiki yang benar ya. Niatnya benar, kemudian sampaikan kepadanya untuk pasrahkan diri, biarkan terjadi, dan terjadilah. Menjadi netral, rileks, dan nyaman. Sehingga nantinya ketika dikatakan atau dia terangsang melihat wanita, atau dia tiba-tiba muncul libidonya ketika melihat orang lain, misalkan wanita melihat pria, dia berpapasan dengan jenis kelamin yang lain, dia kemudian terangsang, dia menjadi terkontrol. Oh, rangsangan saya sudah dirusak. Pemicu denyut di dalam diri saya sudah dirusak, sudah dinetralkan dengan energi Reiki. Anda bisa gabungkan penyelarasan antara energi Reiki dan Kundalini
melalui penyatuan kesadaran di dalam diri Anda. Ini biasanya dilakukan dengan cara jarak jauh ya. Anda satukan kesadaran Anda, connectedness, kemudian Anda niatkan untuk mengobati denyut dan libido yang berlebihan di dalam diri seseorang. Itulah gambarannya. Jadi cara mengatasinya adalah netralkan titik cakra minor yang memicu drive sex-nya. Di mana letaknya? Anda bertanya pada orang yang mengalami hypersex. Katakan, ketika kamu muncul hypersexmu, muncul keinginan untuk seksmu, di mana denyut pertama kali yang kamu rasakan? Oh, di kelamin, ya sudah. Anda bisa lakukan penyembuhan Reiki di kelamin. Di mana lagi selain itu? Di kepala. Saya nggak bisa mikir karena ketika seks itu muncul, ketika hasrat itu muncul, di mana letaknya kamu nggak bisa mikir? Di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Silakan langsung Anda lakukan penyembuhan Reiki di titik denyut itu. Di mana lagi? Sampai semua cakra minor itu ternetralkan dengan penyembuhan Reiki. Dengan begitu nanti bisa kembali normal dan seksnya normal kembali. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Jika Anda butuh untuk saya bantu, Anda boleh kontak admin saya. Kalau Anda sudah bisa melakukannya sendiri, silakan. Jangan lupa berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih, salam rahayu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.